Alhamdulillahilladzi amarana bitizkari wattadzakur wa nahana 'anit takatsuri wattafakhur wattahasudi wattakatu'i wattadabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul ghafur wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-saburus syakur syahadatan tunjina min hauli yaumin nusyur. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil azhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ibdalihil midrar. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-102 daripada surat Al-Quran, yaitu suratut Takatsur, surah yang bernama At-Takatsur. Makiyatun, diturunkan di Mekah, wa ayatuha saman, dan ayat-ayatnya berjumlah 8 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ini surat At-Takatsur, ala yastati'u ahadukum ay yaqra'a alfa ayah fi kulli yaum. Sabda beliau kepada para sahabat waktu itu, adakah tidak mampu salah seorang kalian membaca 1000 ayat dalam satu hari? Jar Nabi adalah nengkawa membaca 1000 ayat Al-Quran sehari. Qalu wa may yastati'u ay yaqra'a alfa ayah. Sahabat menjawab, siapa nengkawa membaca 1000 ayat itu sehari? Qala, bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yastati'u ahadukum ay yaqra'a alhaakumut takatsur, rawahul Hakim wal Baihaqi. Adakah tidak mampu salah seorang kamu membaca surat Alhaakumut Takatsur ini? Jadi artinya membaca surat At-Takatsur ini sama dengan nilainya 1000 ayat dalam Al-Quran. Nah, itulah salah satu keutamaan dari surat At-Takatsur. Para muhibbin rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya, berbanyak-banyak harta dan bermegah-megah dengannya telah melalaikan kamu dari zikrullah, dari kewajiban dan dari yang disunnatkan. Hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya kalian masuk ke liang kubur. Ayat ini merupakan celaan terhadap orang-orang yang suka menumpuk atau mengumpul harta benda.
yang dengan sebab mengumpul memperbanyak harta benda itu akhirnya mereka lalai daripada mengingat menyebut Allah, lalai daripada kewajiban, dan lalai daripada yang disunatkan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang kuat, gagah perkasa. Laki-laki itu dia bekerja dengan tenaganya yang kuat itu. Lalu sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, alangkah beruntungnya laki-laki yang punya tenaga kuat itu, andai kata dia gunakan tenaganya itu fi sabilillah." Alangkah beruntungnya kalau tenaga yang begitu kuat digunakan untuk sabilillah, bukan untuk mencari harta benda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana yas'a ala nafsihi liyakuffaha anil mas'alati wa yughniyaha minan nas fahuwa fi sabilillah." Andai kata, ujar Rasulullah, dia itu bekerja untuk dirinya sendiri agar dia tidak minta-minta dan tidak berhajat kepada manusia, maka pekerjaannya itu adalah fisabilillah, di jalan Allah. Orang bekerja banting tulang, tapi tujuannya agar tidak mengemis, tujuannya agar mampu menafkahi diri sendiri. Nah, pekerjaannya itu adalah sabilillah. Wa in kana yas'a ala abawaini dha'ifaini aw dzurriyyatin di'ab liyughniyahum wa yakfiyahum fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk kedua orang tuanya yang lemah atau zuriat anak-anaknya yang lemah, agar anak-anaknya itu tidak mengemis dan dia cukupi mereka, maka dia itu pun fisabilillah, di jalan Allah. Orang bekerja banting tulang menafkahi anak, menafkahi orang tua, nah dia bekerja itu adalah fisabilillah. Wa in kana yas'a tafakhura wa takatsura fa huwa fisabilis syaitan. Dan jika dia bekerja mencari harta itu untuk bermegah-megah dan berbanyak-banyak, maka itulah di jalan syaitan. Hadis riwayat Tabarani. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi orang-orang yang mencari harta dengan tujuan untuk memperbanyak, mengumpul harta, dia berusaha itu bukan di jalan Allah, tapi di jalan syaitan. Orang berusaha hendak menambahi yang ada, hendak menambahi itu, hendak menambah ini, hendak menambah macam-macam agar banyak berisian. Lalu dia bekerja. Nah, pekerjaannya seperti itu adalah fisabilis syaitan, di jalan syaitan. Nah, para ulama menyimpulkan orang yang berusaha itu ada 4 hukum, tergantung niat atau motivasinya. Yang pertama, bekerja berusaha itu hukumnya wajib jikalau niatnya untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Orang ini berusaha habis, dapat sehari habis sehari, dapat sehari habis sehari, dapat sehari habis sehari, sehingga dia berusaha itu niatnya hanya untuk memberi makan anak bininya. Nah, ini orang berusaha dia wajib, dan dia berusaha itu fisabilillah, di jalan Allah.
Macam orang yang berusaha seharian penghasilannya 10.000 untungnya, yang diberi makan 4-5 orang di rumah, boleh ke rumah habis, isuk kena berangkat pulang berusaha tak ulihi sekian puluh ribu habis. Nah, niatnya berusaha tuh hanya untuk mencukupi keluarganya. Orang ini andai kata dia mati fisabilillah, karena dia berusaha. Di situ hukumnya adalah wajib. Ada lagi hukum berusaha itu sunat, litasadduq wal hajj wal jihad. Contohnya, dia berusaha itu untuk bersedekah, dia berusaha agar bisa naik haji, dia berusaha agar bisa berjuang melawan orang-orang kafir. Nah, dia berusaha untuk itu sunnah. Seberapa hasil hari ini usaha yang kuperoleh, seapa untungnya, keuntungannya itu akan kugunakan untuk sedekah. Nah, turun dari rumah ke pasar, turunnya ini ada turun fisabilillah, turun fisabilillah. Kenapa? Karena dia ini punya niat berusaha itu untuk bersedekah. Umpamanya untuk makan anak bini sudah cukup, berkelebihan lagi, yang ber10 tahun kada bejari kada habis dimakan adan itu. Nah, jadi si din ini ke pasar turun hanya untuk bersedekah. Seapa tauluhi keuntungan sedekahkan, seapa tauluhi keuntungan sedekahkan. Nah, ini orang berusahanya sunat. Yang ketiga, hukum berusaha itu ada mubah, boleh. Contohnya apa? Litana'um, untuk bernikmat-nikmat. Aku berusaha hendak makan nang nyaman, hendak berpakaian nang nyaman, hendak berumah nang nyaman, hendak berkendaraan nang nyaman. Nah, semua serba nyaman, lalu ini berusaha. Nah, ini orang berusaha hukumnya mubah. Tergantung karena akibatnya. Kalau akibatnya dia bisa mensyukuri, dapat pahala. Kalau akibatnya dia kena berbangga, sombong, dapat dosa. Yang keempat adalah haram, litakasur wattafahur. Dia berusaha semata-mata hanya untuk menabung, memperbanyak, wattafahur, dan berbangga-bangga dengan banyaknya punya harta itu. Nah, inilah ayat ini mencela orang-orang yang hidupnya itu digunakan untuk memperbanyak harta. Alhaakumut takasur. Berbanyak-banyak harta dan bermegah-megah dengannya telah melalaikan kamu dari zikrullah, dari kewajiban, dan dari yang disunnatkan. Hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya kalian masuk ke liang kubur. Kalau orang yang berbanyak-banyak harta ini sebelum dia wafat dia tobat, selamat. Yang berbahaya itu dia selalu memperbanyak harta, kada sempat tobat, akhirnya mati. Nah, ini ayat mencela itu. Kalau orang lagi muda misalnya berhimmat berusaha, nukar tanah, nukar pahumaan, nukar kabun gatah, nukar macam-macam. Begitu ini sudah tua, tobat. Nah, tobat ampih ini berusaha memperbanyak hartanya. Nah, ini kada termasuk dalam celaan ayat ini. Ayat ini mencela orang yang sampai mati kada tubat-tubat, selalu memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, janganlah berbuat demikian. Jangan macam itu, ujar Tuhan. Saufa ta'lamun, kalian selagi akan mengetahui akibatnya. Kalau kita berusaha selalu ingin memperbanyak harta, kalian nanti akan tahu akibatnya.
summa kalla, kemudian janganlah berbuat demikian, ujar Tuhan. Saufa ta'lamun, kalian nanti akan mengetahui akibatnya apa. Apa akibatnya orang-orang yang selalu berusaha memperbanyak harta, akhirnya mati, tidak ada tubat sebelum mati. Akibatnya apa? Su'ul khatimah, mati dalam keadaan dosa, mati dalam keadaan di jalan syaitan. Kalla saufa ta'lamun, jangan berbuat demikian, nanti kalian tahu akibatnya. Kalla, 3 kali Allah mengatakan jangan, 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 karena ikam tahu akibat penderitaannya. Sekurang-kurang akibat yang tidak baik diterimanya adalah mati di jalan syaitan, fisabilis syaitan. Nah, jadi kita harus punya niat yang baik, punya niat yang benar sebelum kita turun untuk berusaha, sebelum kita turun untuk mencari duit. Nah, apa niatnya? Apa niatnya? Kalla, janganlah berbuat demikian. Lau ta'lamuna ilmal yakin, jikalau kalian itu mengetahui akan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim, niscaya mata hati kalian melihat neraka jahim itu. Orang-orang yang berlumba-lumba memperbanyak harta nih, ada duit nukar tanah, ada duit nukar perumahan, ada macam-macam ditukari, memperbanyak harta. Jikalau kalian itu tahu akan sebenar-benar pengetahuan, hati kalian itu melihat neraka jahim tersedia untuk kalian. Ini di dalam dunia. Dalam dunia hatinya sudah melihat neraka jahim yang bakal ditempatinya. Ini orang mencari harta nang halal. Amun dengan cara nang haram itu sudah kada ada kisah lagi. Ini cara nang halal. Bedagangnya baakat, jualannya halal, nukar barangnya baakat, semuaan bagus. Tapi niatnya itu apa? Memperbanyak harta. Di dalam dunia ini hatinya akan melihat neraka jahim itu tersedia untuknya. Sebelum inya mati, waktu sudah roh ditenggorokan, beluman lagi habis napasnya, inya sudah melihat neraka jahim itu untuknya. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin, kemudian dia melihat itu neraka jahim dengan penglihatan yang langsung. Nah, begitu sudah mati, melihat langsung ini neraka jahim yang akan ditempatinya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kalian dimintai pertanggungjawaban, ditanya artinya tentang di mana mendapatkan nikmat, bagaimana menggunakannya, untuk apa nikmat itu digunakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama tafsir mengatakan kita akan ditanya nantinya oleh Allah dari berbagai nikmat. Yang pertama ditanyakan Allah nikmatul amni, nikmat aman. Nikmat aman. Ujar Tuhan, ikam hidup di satu kampung nang aman, tentram. Apa alasannya untuk tidak beribadah kepadaku? Coba kita membayangkan, andai kata kita hidup di Palestina sebagaimana yang diderita saudara-saudara kita yang senantiasa bisa turun bom setiap saat di rumah. Nah, kita
kada akan membayangkan itu. Kita aman, tentram. Nah, Allah akan menanyakan itu, apa engkau gunakan nikmat yang aman itu untuk apa? Yang kedua, sehat, nikmat sihat. Disihatkan badan, dikuatkan tenaga. Untuk apa digunakan tenaga yang banyak, yang kuat itu? Allah akan mempertanyakan itu kepada kita. Wal farag, nikmat kelapangan. Banyak kita punya waktu yang lapang, banyak punya waktu yang santai. Kemana menggunakan waktu lapang, waktu santai itu? Wa idrakil hawas, dan nikmat panca indera akan ditanyakan oleh Allah. Dan nikmat-nikmat yang lainnya itu. Surat At-Takatsur ini adalah isinya surat yang sangat menakutkan. Surat At-Takatsur ini isinya surat yang sangat mengancam orang-orang yang hidupnya lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat beliau, ujar Nabi kita, inni qari'un alaikum surat alhaakumut takatsur faman baka dakhalal jannah. Ujar Nabi, aku membacakanlah lawan ikam surah alhaakumut takatsur. Siapa yang menangis ya Nabi masuk surga. Orang tuh membaca surah At-Takatsur nih, menangis inya masuk surga. Kenapa? Karena ayat-ayat yang terkandung dalam surat ini semuanya adalah merupakan ancaman, celaan kepada orang-orang yang lalai kepada Allah. Faqara'aha, dibacakan Nabi surat Alhaakumut Takatsur tadi di hadapan para sahabat. Faminna man baka wa minna man lam yabki. Ujar sahabat mengisahkan, sebagian kami ada yang menangis, ada yang kada. Faqala alladhina lam yabku qad jahadna ya Rasulullah an nabkiya falam naqdir alaih. Wahai Rasulullah, kami ini sudah berusaha menangis, ada yang kita tangis. Hendak menangis kayak kawan, cuma kada mau menangis. Faqala, ujar Nabi kita, inni qari'uha alaikum as-saniyata. Aku membacakan yang kedua aja Nabi. Artinya aku ulang lagi sekali. Faman baka falahul jannah. Siapa yang menangis masuk surga. Wa man lam yakdir, siapa nang kada kau menangis, fal yatabak, usahakan supaya menangis. Akhrajahul Hakim, hadis ini riwayat oleh Imam Al-Hakim. Para muhibbin rahimakumullah, kayak apa cara supaya kita bisa menangis membaca surat Alhaakumut Takatsur ini? Kayak apa caranya? Para ulama mengajarkan kepada kita sekurang-kurangnya supaya kita bisa menangis membaca surat Alhaakumut Takatsur ini, ada 4 hal yang mau kada mau mesti dijalani. Yang pertama, al-fahmu, paham. Mau kada paham kalau menangis Alhaakumut Takatsur artinya kada tahu nang apa. Jadi mesti paham. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, tahu artinya, mengerti. Yang kedua, tadabbur, merenungi. Munnya paham orang tapi kadang mengerti. Orang-orang Arab ini paham ini bahasa Arab, tapi mungkin kada direnunginya, kada jadi apa-apa. Nah, merenung Alhaakumut Takatsur, merenung, tadabbur. Yang ketiga, merasakan ainul khitab,
bahwa yang dikhitab Allah itu, yang dipandiri Allah tuh kita ini. Kita membaca yang dipandiri Allah. Allah madahkan kita nih, ikam tuh ya Tuhan lalai karena memperbanyak harta aja gawian. Sampai ikam mati kena kayak itu aja. Ikam kayaknya tahu tuh ya Tuhan. Nah, anggaplah Tuhan itu memandiri kita sayorangan nih, kita sayakung. Kita inilah ainul khitab, ain yang dikhitab Allah. Jangan merasa orang. Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh memperbanyak harta. Asa orang kada, nah kada mau juan itu. Nah ini seorang nang lalai, seorang nang banyak lupa kepada Allah karena memperbanyak. Yang keempat, khauf minallah, takut daripada Allah. Jadi empat itu maka sekurang-kurangnya bila kada dana empat itu kada mau menangis membaca surah At-Takatsur ini. Jadi memahami dahulu artinya, hanya renungkan, hanya rasakan bahwa kita yang dicela Allah, kita yang dikhitab oleh Allah, dan kita merasakan takut kepada Allah. Nah mau tuh kita keluar banyu mata. Maka jar Nabi, pamambaka palahul jannah, siapa nang menangis masuk surga. Nah inilah salah satu di antara beberapa fadilat lagi daripada surat At-Takatsur ini. Nah kemudian yang ke-103 suratul Asr Makkiyatun. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar rajul min